Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sholatan tubaliguna biha hajabitikal haram wa ziyarata qabri nabi kalabdul sholati wassalam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bukil maram wa lalihi wa sobihi wa barik wa salim. Pemirsa rahimakumullah dan ibu-ibu, mbak-mbak, bapak-bapak, mas-mas, karyawan koperasi Telkomsel ya. Mari senantiasa kondisi apapun kita alhamdulillah. Baik, di episode kali ini kita akan bahas mengenai haji itu mudah. Haji itu mudah. Ya Allah, ada dari Gresik. Dari Gresik kerjanya itu jarene wong Jawa rok-rok asem. Apa? Ajono wit asem di rok-rok ngono. Ndak, itu cuma kiasan saja bahwa apa? Kerjanya wira swasta, kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sedikit. Ya Allah. Ternyata yang bersangkutan ini ditakdir haji. Kok bisa? Iya, suatu ketika katakanlah namanya Pak Rudi gitu aja gampang ya. Yang baik contoh ya. Pak Rudi ini suatu ketika ada rapat di balai kelurahan. Di situ ada Pak RT, Pak RW, Pak Camat dan beberapa tokoh masyarakat. Nah, Pak Rudi ini termasuk orang yang akas. Insya Allah di Telkomsel ini juga termasuk akas. Akas ya? Api rambutnya jeli ini gak tentek iki. Eleng nama enggak jeli Pak Rudi. Oli. Oh, bukan. Gak apa-apa. Asal aja jangan jeli drink itu diminum itu yang itu. Ya Allah. Ternyata Pak Rudi ini termasuk aktivis sosial. Akas koncone tonggone njaluk tolong ditolong. Ya Allah. Kalau nggak percaya nanti habis acara ini ya, lek mobil sampean mogok, sampean minta tolong Pak Rudin, kan kita dorong itu. Ya Allah. Atau rumah sampean ada yang bocor, minta tolong Pak Rudin. Orang ini kelebihannya yaitu suka menolong. Ya Allah. Kata Rasulullah, Allah senantiasa menolong hambanya apabila hamba tersebut juga suka menolong pada yang lain. Ya Allah. Suatu ketika rapat di balai RW ini, ya Allah, ternyata nggak sengaja duduknya di belakangnya Pak Camat. Ketika ada sambutan Pak Lurah, ini ada itu tadi apa? Suara tanpa bentuk. Tiut. Tapi enggak pakai ebret enggak. Tiut. Ya Allah. Ternyata kentut Pak Camat tadi, ya Allah. Enggak tahu Pak Lurah ketika sambutan, ya Allah. Orang-orang gemuruh karena kentutnya enggak bunyi, langsung mulak ya Allah, mulak. Oh, untungnya enggak semaput ini. Ya Allah. Pak Camat ini yang kentut, ya Allah. Pak Lurah enggak tahu ketika ngasih sambutan pengarahan, ini Pak Lurah berhenti sejenak. Ayo. Ini siapa yang kentut kurang ajar? Ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Pak RW, kentut sembarangan ini, ya Allah. Mulai tadi ternyata Pak Rudi ini jiwa besar untuk menutupi kemaluannya. Ini langsung angkat tangan, maaf Pak Lurah, saya yang ketut. Ya nggak ada yang ngaku. Ini rapat saya bubarkan, ya Allah. Ternyata Pak Rudi jiwa besar. Sudah tahu yang ketut itu Pak Camat. Ternyata Pak Rudi ngakui, saya Pak Lurah mohon maaf dan semuanya yang hadir. Tadi saya kakek mangan simbukan barangkali itu untuk temula, ya Allah. Akhirnya dilanjutkan, sudah sana, katanya Pak Lurah, ke belakang sana, buang hajat sana, ya Allah. Itu yang terjadi. Nah, 2 hari berikutnya, Pak Rudi ini dipanggil oleh Pak Camat, ya. Dipanggil Pak Camat di kelurahan, ada apa ini? Wong PBB wis bayar. Ya Allah, saya Pak Camat, Pak Rudi, ya sampean kan tahu kemarin saya yang kentut, kenapa sampean yang ngaku? Iya Pak Camat, biar suasana tetap kondusif, patah ngono. Iya tapi kan gara-gara sampean Pak Rudi ngaku bukan ketut sampean kan dijenduli sama teman sampean, jendul gini. Jangan ini contoh. Itu kemarin sampean kan dijenduli, dipukuli oleh teman-temannya. Contoh pemirsa.
Enggak apa-apa Pak Camat, cuma gini aja dijenduli. Terus Pak Rudi, mau nggak haji? Ya mau Pak. Oh sama ada saja Pak Camat, saya turu kerja aja, rok-rok asem, kadang-kadang ada enggak. Loh ini serius, mau nggak sama haji? Ya mau. Siapa yang berangkatkan? Saya, ya Allah. Akhirnya Pak Rudi tadi itu diberangkatkan haji oleh Pak Camat. 2 tahun yang lalu sudah pulang, alhamdulillah. Jadi kejadian ini jangan salah persepsi. Lihat riwayat cerita ini, jangan kemudian mengambil hikmahnya keliru. Engko ndang lono kanca ngentut, aku sing ngentut. Aku sing ngentut. Jangan. Sampeyan enggak dibudalno kaji ya kira dicenduli tok. Hikmahnya apa? Dalam suasana supaya lebih kondusif, ternyata mau mengalah. Tapi sebenarnya backgroundnya tadi, Pak Rudi ini suka menolong, jiwa besar, itu yang digarisbawahi. Ya Allah, ternyata haji itu mudah. Gara-gara kentut bisa haji. Tapi ini tadi belum ada yang kentut ya? Soalnya kalau bokong diangkat-angkat sidik itu kadang-kadang sampai ya Allah. Ternyata haji itu mudah, ya Allah. Hikmahnya jangan kentutnya yang digarisbawahi, tapi suka menolong, jiwa besar, toto kromo, menutup aibnya Wak Camat. Ya, kita kan ndak kenom sama tuwek lu pancet lah ono kanca ngentut juwen dulu. Ah, kok ngentut kurang ajar. Pura-pura enggak tahu mestinya, ya Allah. Apalagi suami istri, ya kemantenannya reng ngentute gak wani ngalih dhisik. Bareng wis duwe anak berat ono wong mangan nih. Sing guyu berarti rumong. Ada juga kejadian dari daerah Pasuruan. Ya Allah. Daerah Pasuruan. Ini suatu ketika sowan kepada salah satu kiai, ya Allah, kepingin haji. Awalnya ini minta resep, Pak Yai, mbok saya itu dikasih wiritan cara gimana supaya ekonomi saya itu ada perubahan, ada peningkatan, cukup dan sebagainya, duitnya cukup, duit rumah dan sebagainya. Katanya Pak Yai, itu kecilian nih jaluk, pisan haji, ya Allah. Kemudian dikasih biasa agama mengajarkan, yaitu sholat sunnah hajat, supaya hajat kita dimudahkan oleh Allah. Kemudian sholat sunnah duha, supaya rezekinya dimudahkan oleh Allah. Kemudian baca sholawat. Nah, ternyata orang ini tembel ban, ya Allah, itu kenyataan. Akhirnya tembel ban sepeda pancal atau bukan mobil, ini ada mobil, bannya ini bocor. Kemudian dengan cekatan dilepas, kemudian ditembelkan yang ketembel ban. Kemudian selesai dikasih bayaran, ya Allah. 2-3 bulan berikutnya orang kaya yang punya mobil ini ternyata balik lagi ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, eling Pak, eling sirin bane bocor. Kalau tembel malih mboten. Nah, itu ternyata kemudian apa? Yang bersangkutan, Pak, gara-gara sampeyan itu cekatan, kemudian sehingga saya ikut tender itu menang, keuntungan saya sekian ratus juta, sampeyan dengan istri saya berangkatkan haji. Alhamdulillah. Ya, bukan karena ambil ban lagi, tapi menyikapi ini jangan kemudian dilihat tembel bannya saja. Engko ndang berarti lek kepengin mujal kaji gratis meneh itu tembel ban bareng gitu. Jangan. Jangan ngambil hikmahnya yang keliru. Wong itu istiqomah duhanya, istiqomah hajatnya. Ya, itu diantaranya Hasyim Asy'ari, Sofiatul Ilmi, itu anaknya Hajah Ninu Hidayati. Ingin batal haji, hubungi Haji Mustafa Bisri. Matur selangkung pemirsa, masih setia menyaksikan Mustafa Bisri Sweet. Kita masih bahas mengenai haji itu mudah. Tadi di segmen pertama sudah saya ceritakan ada orang Gresik gara-gara menutupi aibnya Pak Lurah kentut bisa haji. Orang Pasuruan juga begitu, gara-gara kemudian tembel ban, tapi jangan tembel bannya. Itu orangnya
istiqomah sholat duha, istiqomah sholat sunnah aja. Cuma sayang 1000 saya ya, kita itu berhajat banyak kepada Allah, tapi sholat sunnah hajat kita minimalis. Jangankan sholat sunnah hajat, berdoa saja 5 menit, 10 menit, iki wis umek ya. Ya Allah, lek nonton Chelsea, musuh Real Madrid, anteng ya. Dungo, tolak toleh. 5 menit aja katanya sudahlah lama. Ada juga ini dari Jombang. Itu juga gitu. Orangnya itu tukang cukur. Ya Allah, tapi minta kepada Allah sungguh-sungguh, ud'uni astajib lakum, kata Allah di Al-Quran. Jaluk anakku disembadani. Sekabun permintaannya itu tidak masuk akal. Inti cerita, karena yang bersangkutan intinya sholat wajibnya berjamaah. Di antara keistimewaan sholat wajib berjamaah itu ya, jaga itu, yaitu dimudahkan rezekinya, problemnya diselesaikan oleh Allah. Kemudian husnul khotimah, di alam barzah dapat nikmat kubur, di Siratul Mustaqim secepat kilat, kemudian apa? Dapat catatan amal kita dengan tangan kanan. Sebenarnya kita itu sudah punya pesugihan, nggak usah repot-repot ke Gunung Kawi ya. Sholat wajib kita sehari semalam 5 kali itu kalau dijaga, kalau berjamaah itu impactnya sudah dahsyat. Apalagi kemudian ditambahi sholat sunnah yang lain. Ini juga itu terjadi. Ya Allah, kepingin haji. Siapa sih nggak kepingin haji? Semua kepingin haji ya? Kepingin hajinya bayar apa gratis? Gratis. Yang gratis mana? Angkat tangan. Siji loro terus. Lah ya melok sapa iki? Aku mikir ngono. Aku ya mikir mau. Wong aku budal bojoku nyengkakno wong jak sampean. Tapi tidak apa-apa. Saya salut yang mampu mengangkat tangan. Ya Allah. Kenapa salutnya? Lah ya wong kongkon ngangkat tangan tok lho ono sing gak gelem. Apa pandai ngetokno 31 juta. Guyon-guyon. Karyawan kita sudah ada. Oh, sudah. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mantep ya. Mirip saya ya, ketika dapat rezeki sedikit itu ya alhamdulillah. Tapi ketika tempo hari Abah Tahuri itu badal haji 10. Itu mantep saya. Alhamdulillah, 50 juta re. Ya Allah. Soalnya 50 juta. Bareng itu 1 juta 500. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kejadian nyata. Ya Allah, yang terjadi ketika motong itu, ya Allah, ada orang yang membutuhkan tanah sekian hektar. Kemudian beberapa saat kemudian orang potong perlu tanah, sehingga kari nggak ada notok, sehingga keuntungannya akhirnya bukan hanya dirinya tapi juga dengan istrinya bisa haji. Alhamdulillah. Hikmahnya orang yang sungguh-sungguh, manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan menemukan jalannya. Jangan salah persepsi, ngambil hikmah keliru. Berarti lek kepingin budal haji gratis, ya tukang potong menit tuku gunting wae motongi koncon. Jangan itu tadi. Jadi haji itu mudah. Makanya kalau nggak keberatan, nanti sampean fotokopi KTP, KSK, surat nikah, syaratnya itu. Sebab apa? Ana idadoni abdibi. Itu hadits qudsi. Aku apa prasangka hambaku? Kalau prasangka hambaku itu bisa haji, juga bisa haji. Kalau enggak, pesimis, letoy, lemot, ya sudah. Berusaha rohani ini divaksin. Di antaranya tadi sholat wajibnya berusaha berjamaah. Sholat sunnahnya kalau berat tahajud, duha. Kalau berat duha, hajat, ya hajat di jam berapapun boleh. Memang yang ideal itu nisful lail atau sulusul lail. Kalau enggak, rajin-rajin berdoa. Setelah sholat wajib itu cepat-cepat berdoa. Ketika ada hujan, cepat-cepat berdoa. Itu juga saat mustajabah. Tapi enggak usah di jalan raya, udan-udan ndonga. Engko dijemput bathuke nang kancane. Benal adan walikomah ndonga. Betul itu. Jadi haji itu mudah. Ada ya. Dulu itu sepeda motor etek-etek. Kalau nggak salah itu Yamaha berapa? 76 ya itu? Yang etek-etek 75. Ya Allah. Ternyata anak muda tadi doanya apa? Kepingin haji, bukan hanya haji. Kepingin haji saben tahun. Pada belum punya mobil, kerjaannya etek-etek, kendaraannya etek-etek, bayarannya ya etek-etek. Ya Allah. Tapi yakin kemudian yang terjadi,
anak muda tadi, ternyata sekarang hajinya sudah 15 kali. Alhamdulillah. Umrohnya pernah dihitung 2006 itu di atas 50 kali. Bahkan yang tidak disangka anak muda tadi, tiap hari sekarang masuk TV. Anak muda tadi loh. Anak muda tadi, saya itu arek. Ya Allah, ada kemauan, ada jalan, ya Allah. Ada kemauan, ada jalan, subhanallah. Cuma sayang kita itu bercita-cita, kadang-kadang lemes. Padahal dulu ingat ya, ketika sekolah entah SD SMP, gantungkan cita-citamu setinggi dukur lewat apa itu. Padahal hotel-hotel pastinya lantai 22. Itu diantaranya, subhanallah. Kemudian ada juga yang di TV itu apa itu? Pakai dana talangan. Jadi ya, kayak diurut, haji itu 25 juta, dapat nomor porsi, ditransfer ke Kementerian Agama, dibarter nomor porsi. Kalau belum 25 juta, pakai sistem talangan. Yang ada di running tag itu, di Arek TV, di banyak TV, itu hanya 5.650. 5.650. Dari 600 lebih jamaah ini, ada sekitar 70 orang, itu kemampuannya kan tidak sama setiap orang ini. Ini tidak bicara tahun, nabung 500. Akhirnya ada yang sebulan jangkep 5650, ada yang 3 bulan jangkep 5650, ada yang 11 bulan jangkep 5650, ada yang setahun 500 itu sebenarnya setahun sudah 11 bulan 5650 tambah 1 second. Ada juga 2008 buka rekening, 2011 3 tahun baru jangkep 5650. Ada kemauan, ada jalan. Kemudian per bulan hanya 735. Saja ini haji itu mirip nyicil sepeda motor. Cuma nyicil sepeda motor disiplin, soalnya khawatir ditarik lesing. Tapi lah haji kadang-kadang maju enggak, jagana bebedan wong tua, jagana kantor. Pernah saya diundang ke suatu universitas terkenal di Surabaya, yang bersangkutan sudah tua, sebentar lagi pensiun. Itu cerita saya sebentar lagi pensiun kok enggak diberangkatkan sama instansi. Loh, jangan jagakan instansi, saya bilang itu. Jagakan Allah, Allah itu kaya, Allah itu maha kuasa, ya. Tergantung kita mau enggak. Berapa banyak cerita-cerita orang sukses. Makanya jangan sering-sering ketemu wong sing gak sukses. Engko isine ngresula sambatan. Naudzubillah. Tegal Sari, Kedung Turi itu dekat Kedung Doro. Ingin batal haji silakan hubungi kula. Thanks pemirsa, masih setia mendengarkan, menyaksikan Mustafa Bisri Sweet. Di episode kali ini kita ambil judul mengenai haji itu mudah. Ya Allah, ada yang tidak pakai biaya tadi. Ada juga yang ada kemauan, akhirnya ada jalan, subhanallah. Dan masih banyak yang lain. Ada namanya Batar Muji. Itu dari daerah Mulyosari. Itu mirip, siapa yang tadi yang diberangkatkan kantor? Mas yang mana? Apa siapa bah namanya? Nasuha. Ini juga gitu, diberangkatkan haji oleh kantor. Alhamdulillah. Dan masih banyak yang lain seperti apa Nasuha. Basoka kemarin gampang nih. Dan ada kuyan. Apa Nasuha ini jangan dilihat hanya hajinya diberangkatkan kantor. Saya yakin beliaunya di belakang layar ini punya amaliyah yang baik, entah berbakti kepada orang tua, entah sangat menyayangi istri, ya. Kadang-kadang itu kan ada sayang istri itu ketika muda tok, lek kesandung, aduh sayang, salah watu ini nakal. Ya lo nyandungi bareng tuwean apa-apa delatep moto. Ya Allah, memang beda. Saya pun berusaha niru Rasulullah. Ya Allah, apa itu? Berusaha dengan istri itu ngelem kelebihannya. Kadang-kadang ada makna daripada memanggil ya Humairo, hai istriku yang pipinya kememeran, karena Sayyidah Aisyah itu pipinya kememeran.
itu memaknainya jangan letterleng. Kok bojone wis ireng pendek diceluk, "Ya Humaira," jare sing wedok, pelecehan. Dipanggil kelebihannya, seperti saya itu rambutnya kan ikal, tebel gitu. Itu biasanya mau tidur itu tak lus-lus itu. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Ngantuk ganggu. Itu diantaranya ya Allah. Kadang-kadang juga gitu. Ketika bapak-bapak kepingin memujudkan haji, kemudian bukan hanya sholat wajib, kemudian sholat hajat, tasbih malam hari. Kadang-kadang ibu-ibu itu padahal wis anake akeh, gayane ring pengantin baru. Ketika suaminya ambil air wudhu, jarene sing ibu-ibu. Apa itu? Sampai kapankah oh sayang, sendiri dalam sepi. Padahal cuma wudhu sebentar itu. Hanya selimut rindu, teman dalam tidurku. Dinginku semakin dingin, tanpa kau di sisiku. Berikan kehangatan, ku ingin kemesraan. Malam ini, zona memori ini. Oh gitu. Oh, melihat begini seorang suami itu jangan emosi, wong cuma sholat sunnah berapa rakaat, ya bilang aja baik-baik sama istrinya, sabarlah kasih, sabarlah sayang, aku saiki lagi kepingin sholat, yen awakmu males butuh moco sholawat, istighfar supaya terhapus sayiat. Mari sholat, kemudian munajat kepada Allah, baru itu tadi diangmudir, kikuk. Sorry yang belum rumah tangga, barangkali dewasa sebelum waktunya ini. Jare sing bapak-bapak atau ibu-ibu sing usianya lanjut persuma, Pak Ustadz, suami saya sudah tua, diombeni kuku bima, urat madu percuma Marisa diombeni obat macam-macam, tak anteni sampai subuh iku keturun maneh. Menit diombeni macam-macam STMJ keturun maneh, percuma. Tak suruh masuk ke ruang tamu, ruang keluarga nggak mau, senengannya di teras itu. Alias peltu. Makanya ini nanti perlu doping, perlu suplemen supaya jos itu. Jangan tempo hari ada pensiunan BRI, kemudian dapat usianya 38. Jadi kemudian menyongsong itu pakai suplemen ya. Terserah, obat boleh, STMJ boleh. Ya. Soalnya kasihan, ya masih muda-muda ini kadang-kadang pandangan hidup. Saya khawatir ini nanti perjuangan hidup gitu loh. Atau pegangan hidup. Ya? Nggak ngatasi. Separuh nafas. Ya, tadi ya, jadi haji itu ada kemauan dulu. Sehingga dari jamaah 600 lebih itu, yang 70 ini hanya nabung, buka rekening aja 500. Ada yang sebulan jangkep 560, ada yang 3 bulan, 7 bulan, 10, ada yang 3 tahun. Ada kemauan dulu. Ya Allah, ada juga yang langsung 56-50 per orang. Artinya berdua 11.300. Harap diingat yang berbau tanah suci, entah itu umroh, entah haji biasa plus badal haji, itu barokahnya dahsyat. Sedekah saja kepada orang tua, jariah kepada masjid aja diganti oleh Allah lebih banyak, lebih barokah. Apalagi untuk tanah suci, baliyada. Ditambah. Secara umum orang habis dari tanah suci itu ada peningkatan strata ekonomi. Indallah, indanas ada peningkatan. Entah anaknya nurut-nurut, keluarganya tambah adem ayem. Lek ono mulai haji, kelakuannya tambah jelek, itu jenenge kaji mlebes. Ya Allah, mungkin 1001. Liyane nang Masjidil Haram, dhek eker-eker nang Pasar Seng. Pasar Seng dibongkar wisan itu. Oh, Masjid Kucing aja sudah dibongkar itu. Itu karena secara umum di sana itu yaitu 1-2 jam sebelum waktu sholat sudah standby di masjid, sehingga mau sholat sunnah, sehingga mau baca Al-Quran, karena Masjidil Haram itu tempat mustajabah, akhirnya hajat-hajat yang untuk pribadi maupun yang dititipkan teman-teman itu dibaca. Sehingga wajar pulang haji karena sholatnya terjaga. Apalagi di Madinah,
8 hari itu sehari semalam sholat wajib berjamaah 5 kali. Kali 8 waktu itu 40 disebut arba'in. Kalau kemarin itu 9 hari sehingga 45 khamsa wa arba'in. Ya semoga saja ya yang hadir ini semua dan pemirsa dimanapun ada berada dikasih rezeki yang berlimpah, ya terenggang kata halalan taiba barokah, cukup boleh turah-turah, sakit GBI Mekah Medina Jeddah, sakit GBI Putra Waya sekolah madrasah sampai kuliah. Semoga saja semuanya bisa beli tanah sawah sing mewah. Ojo sampai bojone tambah. Bojo tambah itu kadang-kadang nggak tambah bunga, tambah susah, kadang-kadang keluarganya tambah bubrah. Naudzubillah. Ilaliko, bila taufik walhidayah, waridhanya afan, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.